Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan Karim, sekarang saya berada di kota Makassar. Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan ini juga terkenal dengan julukan Ayam Jantan dari Timur. Sebuah nama yang diartikan memiliki sifat pemberani, sifat yang tidak lepas dari sosok pahlawan nasional asal Makassar, Sultan Hasanuddin. Nah sahabat, di episode Ramadan Karim kali ini saya akan membawa sahabat berkunjung ke salah satu masjid yang sangat khas dan bersejarah di kota Angin Mamiri ini, yaitu Masjid Al-Hilal Katangka, sebuah masjid peninggalan kerajaan Goa. Dan seperti biasa, saya juga akan mengajak sahabat untuk berkenalan dengan seorang yang sangat inspiratif, Ahmad Zaki Ali, seorang pendiri komunitas gerak bareng yang mempunyai prinsip hidup, lakukan setiap kebaikan, lalu kita lupakan. Menarik bukan? Nah sahabat, sekarang saya sedang menuju salah satu masjid tertua di provinsi ini, yaitu Masjid Al-Hilal Katangka. Dengan waktu tempuh dari bandara cukup lama, yaitu 1 jam 14 menit. Alhamdulillah saya pun tiba di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Masjid ini dibangun pada tahun 1603 dan dahulu merupakan masjid kerajaan Goa. Tepatnya pada masa pemerintahan Raja Goa 14 bernama Daeng Manrabbia yang bergelar Sultan Alauddin. Masjid ini didirikan pada abad ke-16 tahun 1403. Masjid ini selama 400 tahun ini sudah beberapa kali direnovasi, tetapi masih tetap dipertahankan bentuk aslinya. Masjid Katangka pertama kali dibangun dengan menggunakan bahan dasar kayu. Namun setelah beberapa kali direnovasi, hampir seluruh materialnya terdiri dari beton seperti yang kita lihat sekarang. Jadi diperkirakan masjid ini awal didirikannya itu masih terbuat dari kayu semua. Nah setelah direnovasi tahun 1816 barulah dalam bentuk yang sekarang kita lihat sekarang ini. Masjid yang berdiri di lahan seluas 150 meter persegi ini memiliki beberapa ciri khas, antara lain memiliki satu kubah dan atap 2 lapis yang menyerupai bangunan joglo. Tentunya ini dipengaruhi oleh arsitektur Jawa yang bermakna sebagai 2 kalimat syahadat, sementara bagian ujungnya yang mengerucut pada atapnya itu berarti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berwudu, saya masuk ke dalam masjid untuk melihat bagian interiornya. Subhanallah, Masya Allah, bangunan ini memiliki 4 pilar gemuk-gemuk yang berbentuk bulat dan memiliki ukuran besar di bagian tengah. Sementara 6 jendela di dalamnya bermakna rukun iman dan 5 buah pintunya berarti rukun Islam. Dan kabarnya tidak semua orang bisa melalui pintu-pintu ini. Jadi fungsi pintu dahulu ini, waktu Islam masih baru di kerajaan Goa ini pintu yang sebelah utara ini hanya bisa dilalui oleh kalangan bangsawan. Terus pintu yang di tengah oleh ulama dan yang paling selatan itu rakyat biasa. Ya. Di sini dijelaskan juga bahwa apabila sang raja sudah keluar lewat pintu utara, maka rakyat biasa ini keluar lewat pintu selatan menyambut keluarnya sang raja untuk bersalaman dan mendapatkan sedekah dari Raja Goa tersebut. Ya. Terjadinya akulturasi budaya terasa sangat kental pada keseluruhan bangunan ini tanpa didominasi oleh satu budaya tertentu. Sebutlah tiang-tiang besar bergaya Eropa dan mimbar bernuansa Tiongkok, serta ukiran kaligrafi Arab di dinding yang merupakan kultur dari Timur Tengah dan budaya Makassar. Ciri khas lainnya, dan ini terdapat pada hampir di seluruh bangunan kuno, adalah dinding masjid yang terbuat dari batu bata yang lumayan tebal, mencapai 120 cm. Rupanya dahulu ketebalan dinding ini digunakan sebagai benteng pertahanan saat kerajaan Goa melawan penjajah.
Sahabat, meski Masjid Katangka ini tampak sederhana dari luar, namun ternyata memiliki pesona artistik yang mengandung makna filosofis luar biasa ketika kita melihat penataan interiornya. Contoh mihrab ini. Jadi mihrab yang ada di sini tuh dibuat agak kecil supaya imam yang masuk memimpin salat ini selalu merasa rendah diri dan senantiasa menundukkan pandangannya. Bentuk mimbar yang banyak dipengaruhi budaya Tiongkok ini lantaran atapnya yang melengkung seperti kelenteng. Terdapat ukiran kaligrafi Arab tapi bermakna bahasa Makassar. Jadi di sini itu dikatakan bahwa nani pakara mula ni par anne mimbaraka rialonna jumaka ruambangina bulan Muharram. Ritaun sisa bu antalum langan antalu nana surauki rikareng katangka siagan tu mailala lulua. Nani tantu amu angkananya inainai akana kanalino pun nairate muhatte kari mimbaraka tena nagafai amala jumana. Jadi artinya mimbar ini dibuat pada hari Jumat tanggal 2 Muharram 1303 Hijriah yang disuruh ukir oleh Karaing Katangka bersama dengan Tu Mailala Lulua. Jadi Karaing Katangka ini pada saat itu adalah putra mahkota kerajaan Goa. Kalau Tu Mailala Lulua dalam pemerintahan ini Menteri Dalam Negeri. Ya. Terus di bagian bawahnya lagi dijelaskan bahwa apabila khatib sudah berada di atas mimbar, maka kita tidak diperkenankan lagi berbicara masalah dunia. Ya, tentu saja banyak hikmah yang kita dapatkan ketika berkunjung ke masjid bersejarah. Masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi seringkali digunakan sebagai pusat perjuangan. Nah, seperti yang telah saya informasikan tadi, setelah dari Masjid Katangka, saya akan kembali ke ibu kota Jakarta untuk bertemu dengan sosok inspiratif kita, Ahmad Zaki Ali. Kembali ke ibu kota, kembali ke suasana metropolitan yang sibuk. Saya pun menuju Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Di sini ada satu komunitas yang misi dan pergerakannya sangat mengagumkan saya, yakni komunitas Gerak Bareng. Sejak pertama memasuki area komplek, saya sudah disuguhi aktivitas anak-anak muda sedang mempersiapkan sejumlah barang atau mungkin juga bungkus berisi makanan dan ditempatkan pada sebuah mobil bak. Rupanya ini adalah salah satu program berbagi di bulan Ramadan ini. Ya, sudah sejak 2016 komunitas Gerak Bareng berdiri. Dan selama kurun waktu 3 tahun sudah sangat banyak kegiatan sosial kemanusiaan yang sudah mereka lakukan. Gerak Bareng Community adalah sebuah wadah untuk teman-teman muda mengaktualisasikan dirinya dalam sebuah kegiatan sosial kemanusiaan, di mana mereka pasti sebagian punya kesibukan bekerja, aktivitas rutin dan hariannya, tapi ingin memberikan kontribusi dalam kegiatan sosial kemanusiaan. Maka Gerak Bareng memberikan ruang itu. Apa yang menjadi misi visi kita? Kita cuma berpikir bahwa semua orang harus menjadi bagian dari kebaikan. Semua orang harus punya kontribusi dalam kebaikan. Maka ketika kebaikan ini kita berhasil tularkan ke semua orang, maka sejatinya tidak ada lagi penderitaan, kesulitan, dan kesedihan yang ada di masyarakat. Gerak Bareng ini sebenarnya punya cerita menarik ya. Jadi 2016 terjadi kebakaran yang luar biasa di Jakarta Selatan saat itu. Dan kebetulan 3 hari sebelum Lebaran, saya cuma berpikir bahwa yang namanya musibah bencana nggak tahu tanggal kalender gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan adalah menghadirkan semua teman-teman yang masih ada di Jakarta dari lembaga A, B, C, D, semua hadir, ya kan? Dan kita patungannya pakai uang pribadi, gitu.
patungannya pakai uang yang kita punya hari itu. Menurut Zaki, hal terpenting dalam menjalankan program-programnya ini adalah harus merupakan sebuah upaya yang berkesinambungan, bahwa mereka tidak menyalurkan donasi atau memberi sebuah pelatihan ke masyarakat setelah itu ditinggal pergi. Tetapi harus ada upaya agar penerima kemudian hidupnya menjadi lebih baik dan mandiri. Program kita justru banyak yang kita jalankan dan memang sustain, ya. Salah satunya program pendampingan relawan-relawan muda yang sekarang lagi berjalan ya. Kita dari mulai Januari awal 2020 kita sedang melakukan pembinaan terhadap relawan-relawan muda sampai sekarang, mungkin sampai Lebaran. Setelah itu baru kita akhirnya bisa lihat hasil dari pembinaan itu. Salah satu program yang banyak diminati dan sekarang ini sudah tersebar di hampir 33 kota di Indonesia adalah program Hapus Tato. Ini berlaku untuk siapapun yang bertato dan ingin menghapus tatonya dan serius berhijrah. Gratis dan cuma punya satu syarat yang cukup unik dan mendidik. Hai kawan sejalan, mari rapatkan barisan, menghalau serangan dengan bertebar keyakinan. Kenapa akhirnya saya bikin program Hapus Tato? Karena dari 2004 saya main di jalanan dan interaksi sama jalanan, interaksi sama anak-anak pang, pengamen, pengemis, bajing loncat, ya, dan copet dan lain-lainnya. Apa yang menginisiasi program itu ada? Ya karena permintaan dari mereka, yang ketika mereka ingin hijrah. Jadi kita punya program Hapus Tato yang kita selenggarakan di hampir seluruh Indonesia, bekerjasama dengan mitra-mitra lokal dan jaringan yang ada, dan alhamdulillah ini sudah masuk tahun ketiganya dan bisa dirasakan masyarakat hasilnya. Kenapa kita memilih surat Ar-Rahman? Karena dalam surat Ar-Rahman ada ayat yang terus-menerus diulang, yaitu fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Agar apa? Agar para peserta yang mengikuti Hapus Tato lebih mensyukuri nikmat atas apa yang diberikan pada diri mereka, di tubuh mereka, sehingga mereka kedepannya tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan maupun mengkufuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم. Sahabat, perkembangan komunitas gerak bareng dengan berbagai program sosial kemanusiaannya ini tidak lepas dari komitmen kuat seorang Ahmad Zaki. Lahir dan besar dalam keluarga yang sangat sederhana dari kedua orang tuanya, sejak kecil mantan kuli bangunan ini sudah dididik untuk bekerja keras dan berbagi dengan sesama. Saya lahir di sebuah keluarga yang sederhana, yang
kadang kita merasakan sendiri kita membutuhkan bantuan dari banyak orang. Ya, kita minta garam aja sampai harus ke tetangga dulu. Saya ingat banget ngerasain makan cuman sama garam sama kecap itu perjalanan kecil saya memang seperti itu. Kita lahir dari keluarga yang memang benar-benar sederhana, hingga akhirnya kita juga merasa bahwa kesederhanaan kita yang kita alami hari itu bukanlah sebuah hal yang menyenangkan bagi sebagian orang. Dari kecil saya sudah dididik sama orang tua untuk kerja keras. Dan yang menarik adalah orang tua selalu mengajarkan kepada saya untuk berbagi. Kenapa? Karena orang tua selalu menggunakan tangan-tangan kami, anak-anaknya, untuk bersedekah ke orang lain. Entah itu ada pengemis, ada tukang minta-minta, atau ada siapapun yang datang ke rumah, pasti kita anak-anak yang disuruh untuk memberikannya. Dari situ kita diajarkan untuk berbagi. Lalu bagaimana mereka mencontohkannya? Saya ingat betul bagaimana orang tua selalu mengajak saya dalam kegiatan-kegiatan mereka. Baik kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, ataupun kegiatan pekerjaan mereka. Hingga di situ saya juga belajar tentang bagaimana menghargai jerih payah orang lain. Dan menghargai apa yang orang tua lakukan. Hingga akhirnya saya juga berpikir bahwa saya akan jadi orang tua. Dan akan sangat bahagia sekali manakala keturunan-keturunan kita akan melakukan hal yang sama. Ada satu nasihat orang tua yang sampai kini sangat diingat Zaki dan menjadi pegangan hidupnya hingga sekarang. Dan orang tua saya selalu mengajarkan berikan lalu lupakan. Kenapa? Karena kebaikan biarkan diingat oleh orang, tapi kita tidak boleh ingat-ingat kebaikan yang kita lakukan. Karena itu akan mempengaruhi kualitas amal kita. Maka dari itu, yang saya tekankan juga buat teman-teman di Gerak Bareng, ayo, lu mau bikin kebaikan apa lagi melalui lembaga ini, melalui gerakan ini. Setelah lu bikin kebaikan, lu tuntaskan kebaikannya dan lu lupakan. Sahabat, sebagaimana sosok orang tua yang menjadi teladan hidup Ahmad Zaki, begitupun dengan pembina komunitas Pang Muslim ini di mata untuk teman-temannya. Beliau adalah orang yang sangat baik. Pengalaman dia di dunia kemanusiaan lama sekali. Dia juga sudah membersamai beberapa lembaga besar hingga akhirnya dia mendirikan sebuah lembaga sendiri, yaitu Gerak Bareng, yang sesuai dengan visi dan misi yang dia inginkan. Dan beliau memang membantu tanpa harus mengumpulkan donasi dulu, tapi dia membantu dulu. Masalah donasi atau fundraising itu belakangan. Yang penting menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitarnya dulu. Dan dengan motonya, berbagi saja dulu, nanti bahagia akan mengikuti. Mungkin apa ya, saking baik orangnya gitu, dia tuh ditipu mulu sama anak jalanan dulunya itu. Mulai dari duitnya nggak dikembaliin, motor sampai dicolong, dipinjem, akhirnya dibawa kabur sama teman-teman jalanan. Dan dia tidak kapok, makanya gue bilang, lo Jack nggak kapok-kapok main sama teman-teman jalanan. Meski baru berumur 3 tahun, Gerak Bareng tumbuh dengan cepat. Antusiasme para relawan yang didominasi anak-anak muda milenial ini seakan tidak pernah putus menebar berbagai program kebaikan. Dari rumah yang mereka namakan Garasi Hijrah, kemudian lahir gerakan lainnya seperti Berani Hijrah Baik, Hapus Tato dengan Ar-Rahman, dan mungkin akan masih banyak lagi program-program kebaikan. Apa yang jadi harapan kami tentunya jadi harapan bersama juga, khususnya teman-teman relawan, teman-teman donatur, termasuk juga mustahik.
Iya, yang jadi harapan kami dan jadi harapan bersama juga, gerakan ini adalah gerakan kebaikan yang akhirnya harus meluas rasa manfaatnya bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Indonesia, tapi kalau bisa di seluruh dunia. Makanya targetnya Gerak Bareng memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat, kalau bisa sampai se-Asia Pasifik. Ya, karena memang konsentrasi kita akhirnya hari ini memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Meniti karir dari bawah sebagai kernet tukang bangunan, lalu menjadi pimpinan sebuah NGO yang cukup besar dan bermanfaat untuk orang banyak, tentu saja sebuah pencapaian yang patut disyukuri. Ahmad Zaki dengan segala kesederhanaannya ingin mewakafkan hidupnya hanya untuk ibadah. Bagi saya, hidup cuma menunggu waktu mati. Sambil nunggu waktu mati, kita isi dengan ibadah. Kita isi dengan membantu orang lain. Kita isi dengan berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dan kita isi dengan melakukan kebaikan yang banyak. Lalu kita lupakan. Karena hari ini, kita adalah orang-orang yang akan dilupakan. Tapi akan dikenang kebaikannya. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang baik. Sahabat Ramadan Karim, alhamdulillah begitu banyak orang baik yang ikhlas berbagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk semua dari mereka di bulan yang suci ini. Amin ya rabbal alamin. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, bulan kedamaian.